Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya di sini Yani Masito dari jurusan yang telah berubah menjadi TKJMD yaitu Teknik Komputer Jaringan dan Media Digital. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tutorial dalam bahasa pemrograman C++. Di mana kita telah membahas 5 modul sebelumnya dan saat ini kita akan melanjutkan pada modul berikutnya yaitu modul 6 yang membahas tentang pengulangan atau perulangan. Dalam perulangan itu terdapat 4 bagian yang kita ketahui dan akan dibahas nanti pada contoh soal, yaitu yang pertama menggunakan while, kemudian do dan while, kemudian yang ketiga menggunakan for, dan kemudian menggunakan for bersarang. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengulangan. Dalam proses ini, fungsi pengulangan yaitu merupakan suatu tindakan untuk melakukan hal yang sama berulang kali, seperti namanya yaitu perulangan. Oke, langsung saja kita lanjutkan pada contoh soal untuk lebih jelas. Dan contoh soal yang pertama kita bahas yaitu menggunakan while. Di sini saya telah membuat, maksud saya telah membuka Visual Ultimate 2012. Kita perlu membuat project baru. Seperti biasa, file, kemudian new project. Saya pilih empty project. Kemudian di sini saya tuliskan bab 6. Bab perulangan. Oke. Kita tunggu. Kemudian di sini kita buat file baru. Fungsi yang pertama kita gunakan yaitu menggunakan while. Saya tulis saja while agar lebih mudah dimengerti. Nah, langsung saja seperti biasa sebelumnya kita buat dulu keterangan ini membahas tentang apa. Sini perulangan, kita membahas tentang perulangan. Dia nama, nomor registrasi, sebelumnya kita buat dulu library-nya seperti biasa. Include IOStream. Kita ketikkan saja stream. Kemudian di sini kita ketikkan fungsi utamanya yang diperlukan using namespace std. Kemudian di sini integer main void sebagai fungsi utama. Main void. Di dalamnya kita tuliskan dulu fungsi awal system post. Nah, di sini kita membuat contoh soal sama seperti yang telah ada pada modul. Oleh karena itu langsung saja kita kopikan agar sesuai dengan yang ada pada modul. Di sini telah saya perbaiki di Notepad modul yang seharusnya kita ketikkan. Di sini pada awalnya terjadi error. Namun saya telah mengetikkan yang benar dan di sini langsung saja kita copy. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini fungsi perulangan yang kita gunakan yaitu while.
Nah, dalam while inilah ada output yang perlu diulang-ulang. Nah, di sini kita buatkan pencacahnya plus plus. Berarti dia akan terus naik, terus bertambah, tidak hanya satu ini saja. Kenapa? Karena di sini kita membuatkan while-nya, fungsi while-nya itu pencacahnya lebih kecil sama dengan 10. Dan pencacah awalnya mulai dari 1. Berarti otomatis hasilnya nanti akan sama dengan 10. Kalimat ini akan menjadi 10 dalam sistem outputnya nanti. Kita cek apakah benar logika yang telah kita gambarkan. Kita langsung saja kita debug di sini, start new instance. Yes. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini telah jadi perulangan yang cukup banyak dan kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sesuai dengan yang telah kita jabarkan pada contoh soal ini. Oke. Nah, untuk fungsi while telah kita jelaskan. Kita masuk pada fungsi do dan while. Sama halnya seperti ini, namun kita buat contoh yang berbeda. Kita buat project baru dalam solution ini. Add new project. Dan pilih empty project. Dan di sini saya buat do while. Agar kita dapat membedakan. Sini new item. Kita buat do while juga. Do while. Kemudian add. Nah, seperti biasa kita ketikkan dulu keterangan tentang judul yang kita bahas. Perulangan menggunakan do while. Atas nama saya. Setelah kemudian registrasi. Tutup. Kemudian kita buatkan library-nya seperti tadi. Include IO stream. Using namespace std atau standar. Kemudian di sini kita tuliskan fungsi utamanya, main void atau kosong juga bisa, namun saya lebih suka begini. System post return null. Nah, seperti biasa telah kita ketikkan seperti ini. Dan untuk isinya kita mengcopy dari modul. Dan telah saya perbaiki juga di Notepad. Sini menggunakan do while. Kemudian kita kopikan. Kita rapikan terlebih dahulu. Di sini sebaiknya Anda mengetik sendiri sesuai logika Anda. Namun di sini kenapa saya lebih memilih mengcopy, karena kita menggunakan contoh yang ada pada modul. Dan waktu yang kita gunakan juga sangat sedikit sekali, sehingga saya lebih memilih untuk mengcopy. Tapi sebaiknya Anda lebih pilih untuk membuat sendiri agar Anda lebih bisa belajar. Oke, di sini terdapat do, di mana pada proses do inilah yang akan dibaca pertama kali, sistem output apa yang akan dimunculkan. Dan kemudian ada while, itu berapa kali pengulangan yang akan dilakukan dari sistem do ini. Kita jalankan. Nah, di sini kata sistem output yang ada pada do.
sistem output yang ada pada do. Dan banyaknya ini dibaca menggunakan pencacah yang ada pada while. Oke, sampai sejauh ini mungkin Anda dapat memahaminya. Kita langsung saja lanjutkan pada contoh soal berikutnya menggunakan for. Masih tetap pada solution yang sama, kita buat project baru. For. Oke. Dan di sini kita gunakan for. For. Oke, add. Seperti biasa. For. Ini masih toh. Nomor registrasi 490 120 74. Kemudian di sini kita buatkan include io stream using namespace std standar. Fungsi utamanya main void system post return 0. Nah, seperti ini sama halnya seperti tadi, kita kopikan yang telah diperbaiki sini. Nah, seperti ini. Kita buat dulu pengulangan inputan awalnya for pengulangan menaik, berarti angka awal yang akan muncul merupakan angka 0 dan angka akhir lebih kecil dari 10. Berarti dia tidak sampai 10, melainkan hanya sampai 9. Dan dia akan menaik C++. Gini jadinya C plus 1. Berarti yang akan muncul, dia akan bertambah 1. Selalu bertambah 1. Dan for berikutnya, pengulangan menurun, angka awalnya berupa 10, kemudian lebih besar dari 0. Oleh karena itu dibuat D min. Dari 10 ini berkurang menjadi sampai sebelum 0. Akan menjadi D seperti ini. Oke, kita jalankan. Yes. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Secara logika, seharusnya kalau ini dibuat C saja, maka yang akan tampil mulai dari 0 sampai 9. Namun karena dia menggunakan C plus 1, maka hasilnya akan menjadi 1 sampai dengan 10. Sedangkan pengulangan menurunnya sesuai dengan yang dijabarkan. 10 sampai lebih besar dari 0, berarti 0 tidak termasuk. Sehingga menjadi 10 sampai dengan 1. Oke, untuk pembahasan yang terakhir, kita menggunakan for bersarang, di mana for tersebut terdapat di dalam for, sehingga menjadi for bersarang. Sama halnya seperti fungsi if yang telah kita pelajari pada modul sebelumnya. Kita lanjutkan saja. Maaf untuk background yang Anda terima, sekarang sedang azan. Namun semoga saja suara saya masih jelas terdengar. Sini kita lanjutkan saja pada pembahasan berikutnya mengenai for bersarang. Oke, kita add new project pada solution yang sama. Kemudian empty project. Kemudian di sini kita buat for bersarang. Oke. Kita buat file baru. For bersarang.
Kita buat seperti biasa di sini. Nomor registrasi. Nah, di sini kita buatkan library-nya. Space std. Kemudian kita buatkan fungsi utamanya. Fungsi utama integer main void. System post return no. Setelah menjadi seperti ini, kita kopikan yang for bersarang. Di sini ini nah, di sini terdapat for di dalam for. Kita rapikan dulu agar lebih mudah dipahami. Nah, seperti ini. Yang pertama dibaca adalah J apabila J awalnya 1 sampai lebih kecil lebih kecil dari 10 akan menaik, dan di dalamnya itu akan ada nilai K 1 dan lebih kecil sama dengan J dan kemudian menaik. Akan muncul K dikali J. Tampilannya akan membentuk suatu pola karena terdapat nilai dua deklarasi nilai di dalam for, dia akan membentuk pola. Berikut kita cek apakah dia membentuk pola. Nah, berikut polanya. Dia akan membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Ini sesuai karena dia menggunakan dua deklarasi nilai dalam fungsi for. Oleh karena itu, terbentuklah pola seperti ini. Oke, sampai sejauh ini pembahasan kita cukup luas. Saya harapkan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya untuk membahas modul 7 mengenai array yang memiliki 7 bahasan dan lebih panjang dari ini. Oke, untuk perhatiannya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.